Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam jumpa, salam sejahtera. Semoga kita semuanya diberi kesehatan dan dilimpahkan banyak rezekinya, amin. Kembali lagi bersama kami Bumi Organik TV, bersama saya Syamsul. Di video kali ini kami akan menjawab pertanyaan saudara kita. Bertanya, kenapa kok tanaman hias saya siramkan air cucian beras kok malah busuk akar dan akhirnya mati? Terus kami tanya, bagaimana cara Anda menyiramkan air cucian beras ke tanaman hias? Terus katanya, saya siramkan setiap hari dan terus menerus. Nah, itulah penyebabnya ya teman-teman. Kalau kita memberikan air cucian beras ke tanaman hias secara terus-menerus dan lama-kelamaan ya akarnya bisa busuk, dan nanti kalau sudah busuk ya tanaman juga akan mati ya. Menurut kami begini, ibaratkan kalau kita makan buah itu mending pilih yang matang ya. Umpamanya kita makan buah mangga kan ya lebih enak dimakan yang matang ya. Kalau masih mentah kan ya rasanya asam, juga tidak enak. Begitu kira-kira kalau kita menyiramkan air cucian beras ke tanaman itu ya mending kita proses dulu atau kita fermentasi dulu untuk dijadikan POC atau pupuk organik cair. Proses fermentasi itu kan adalah untuk mematangkan ya. Kalau kita menyiram dengan cara langsung tanpa difermentasi itu boleh-boleh saja ya, tapi asalkan penggunaannya ya juga teratur dan sesuai dosis, dan intervalnya juga terukur. Buktinya kami menyiramkan tanaman hias ini dengan air cucian beras tanpa fermentasi ya aman-aman saja kok teman-teman. Tapi kan kami menyiramnya dengan dosis yang tepat ya, dan dengan cara yang benar, dan intervalnya itu ya yang bagus itu 1 minggu 1 kali. Kami kan tidak pernah ya memberi tips atau berbagi pengalaman cara menyiramkan air cucian beras setiap hari secara terus menerus. Ibarat gini ya, khusus manusia itu kan kalau habis makan itu kan butuh mencerna ya, kira-kira 2 jam atau 3 jam itu kan butuh mencerna ya. Kalau kita habis makan terus dikasih makan lagi ya tidak enak ya, kekenyangan. Tanaman ya begitu kira-kira. Kalau setiap hari kita berikan makanan, nutrisi yang kemarin kita siramkan belum diserap, sudah dikasih lagi ya, tanaman belum mencerna kita kasih lagi ya, itulah akibatnya ya. Tanaman bisa busuk akar dan lama-kelamaan ya juga akan mati. Jadi mohon maaf ya kalau tanamannya ada yang mati dan ada yang busuk akar, karena kami juga tidak pernah berbagi tips tentang cara mengaplikasikan air cucian beras setiap hari dan terus menerus. Itu tanaman lidah buaya kami juga sangat rimbun-rimbun dan banyak anakan. Dosis yang tepat itu adalah yang ideal itu interval setiap 1 minggu 1 kali ya, cukup 1 minggu 1 kali. Itu pun ya kita cukup memberikan 1 gelas saja per tanaman atau per pot.
tidak boleh lebih ya. Itu versi kami. Dan jangan terlalu sering ya. Pokoknya poin yang utama itu jangan terlalu sering memberikan air cucian beras kepada tanaman hias dan kepada tanaman yang lainnya. Poin yang kedua, jangan kebanyakan atau berlebihan. Mentang-mentang ini bermanfaat ya, air cucian beras ini kan ada 2 liter. Dan ini kita siramkan ke tanaman lidah buaya itu. Ya bukannya malah subur ya. Lidah buaya itu ya bisa busuk akar. Dan akhirnya lama-kelamaan ya akan mati. Begitu ya kira-kira teman-teman. Misalnya ini kan air cucian beras ya. Ini kami buktikan lagi. Ini real ya, pure ya. Kami ini bukan bermaksud menggurui, karena inilah yang kami terapkan sehari-hari dalam merawat tanaman hias. Ini kan 1 cangkir ya. Ya cukup kita siramkan ke area pot. Ini juga kita siramkan ya. Cukup 1 cangkir saja ya. Pokoknya intinya jangan berlebihan ya. Intervalnya ya cukup 1 minggu 1 kali. Tanaman kami juga aman-aman saja kok ya teman-teman. Begitu ya kira-kira permasalahannya. Karena di dalam kandungan air cucian beras itu kan mengandung tinggi karbohidrat, juga ada unsur nitrogen, juga ada unsur kalium dan fosfor, dan juga ada vitamin B1, dan juga masih banyak lagi kandungan air cucian beras. Tapi di samping itu kan semuanya yang berlebihan kan ya juga tidak baik ya. Jadi kalau misalnya itu bermanfaat, kalau kita berikan secara berlebihan ya tidak bagus ya. Misalnya kita minum obat pereda nyeri, misalnya dosisnya 50 gram, 50 mg, tapi kita mengkonsumsi lebih dari 50 mg, ya bukannya rasa nyeri tidak, bukannya hilang ya, tapi ya malah berakibat fatal karena kan bisa overdosis. Begitu ya kira-kira teman-teman. Udah segitu dulu ya teman-teman. Sharing singkat ini semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian. Video kami masih banyak kekurangan. Terima kasih ya bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini. Mohon dukungannya ya. Dengan cara like, bila ini bermanfaat mohon di-share. Terima kasih, menanamlah hari ini agar udara yang kita hirup sehari-hari itu bisa segar atau bisa fresh ya. Karena oksigen itu kan berasal dari tanaman atau tumbuhan ya, atau pepohonan. Terima kasih dari kami, Bumi Organik TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.